Wisuda kelas 6 tahun ajaran 2021-2022 mempersembahkan drama musikal dengan tema Million Dreams of Kingdom in France, Felicia and the Pot of Red. Saya Cicis sebagai narator pertama, Arsa sebagai narator kedua, Fani sebagai narator ketiga, Masade sebagai narator keempat, Bella sebagai Felicia, Firza sebagai Bruno, Bagus sebagai Raja, Tisha sebagai Ratu, Seno sebagai petani, Haikal, Bumi, Al-Fatir, Fian, dan Farel sebagai prajurit. Raden Farel dan Ariel sebagai teman Bruno. Hanin sebagai kol ajaib. Nabil, Haidar, dan Rasyah sebagai ayam ajaib. Gozi dan Mikael sebagai pembaca puisi. Enggak, kamu berdiri di sini. Aurel sebagai single dancer. Nada, Amera, Davina, Neila, dan Clarissa sebagai Dayang Ratu. Rani, Cinta, Eka, Brilian, Arda, Rafli, Zaneta, Shiva, dan Radit sebagai Mutiara Choir Team. Akmal, Almira, Arfa, dan Azril sebagai tamu istimewa dari 3 negara, yaitu Indonesia, Arab, dan Inggris. Kanza, Amel, Alia, Aurel, Abel, Kea, Yuan, Kia, Farah, dan Rara sebagai Wonderland Dancers. Rafif, Yardan, Satria, Alif, Gilang, Ilham, Nobel sebagai Lavi Dancers. Ardan, Oci, Nabil, Dawam, Fikrah, dan Badar sebagai musik band.
kami persembahkan drama musikal Felicia and the Pot of Red. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang petani beserta kedua orang anaknya. Anak laki-lakinya bernama Bruno dan anak perempuannya bernama Felicia. Suatu hari, petani miskin itu sedang sakit. Ia ingin memberikan wasiat kepada Bruno dan Felicia. Anakku, aku hanya bisa memberikanmu kebun dan beberapa ayam peliharaan. Selain itu, aku memiliki satu pot bunga merah muda beserta kendi merah. Satu pot bunga merah muda dan kendi merah adalah pemberian dari seorang ratu yang pernah menginap di rumah petani tersebut. Dan sang ratu berpesan untuk memberikan bunga merah muda tersebut kepada Felicia. Maka tiba saatnya sang petani menyampaikan amanah yang diberikan oleh sang ratu. Bruno, ayah hanya bisa memberikanmu ladang sempit dan beberapa ayam peliharaan. Tolong rawat dan jaga dengan baik. Lalu Felicia putriku, tolong jaga bunga merah muda ini agar tetap hidup dan siram menggunakan air dari kendi merah itu. Iya ayah, aku akan merawat bunga pemberian ayah dengan baik. Tak lama kemudian, ayah mereka meninggal dunia dan mereka pun sangat sedih. Ayah, tak pernah kulalui sedetik pun tanpa cintamu. Kasih sayangmu temani aku setiap saat. Belaimu selalu mampu tenangkan jiwa aku. Father, I don't know how many tears for me, but you never complain. Treat me with love. Ayah, aku tahu sejauh apapun aku melangkah, yang kurindukan ialah pelukan hangat darimu. Father, I know you always mention me in prayer. May all happiness come from your wish. Ayah, engkaulah segalanya bagiku. Seisi dunia pun takkan mampu membalas cinta kasihmu. Pengorbananmu sungguh tak ternilai. So dear my father, all the best prayer, so that God always love you as you love me. Terima kasih untukmu, ayahku tercinta. Setelah kepergian ayah mereka, kehidupan Bruno dan Felicia pun mulai tidak baik-baik saja. Bruno semakin hari tidak suka terhadap Felicia. Bruno melarang Felicia untuk membantunya merawat ladang dan ternaknya. Felicia pun bersedih dan dia lebih memperhatikan bunga merah mudanya. Simpan saja pot bunga dan kendi merahmu itu, dan kau sentuh barang-barangku. Baik kakak. When Felicia entered her room, she could smell the sweet scent of her pink flowers. Beautiful flower, stay alive. You are my only best friend. I will take care of you so that no one will pull you out. I love you. Felicia saw that the soil on the flower was dry. She took a pitcher and ran in the moonlight to fetch water from the spring. Oh my gosh, I have to water it immediately, otherwise the flower will die. I just got a water source near the house. From a distance,
Felicia saw that there was a queen accompanied by soldiers heading for the spring. Meanwhile, the maids in waiting prepared for a delicious dinner with a beautiful cold place and melodious gurgling hearing of water. Keberadaan Felicia diketahui oleh prajurit. Prajurit pun menuju ke arah Felicia. What is that? Ayo. Ayo. Let's go to the queen to tell about this. Siapa namamu? Apa yang kamu lakukan di malam seperti ini? Namaku Felicia, Ratu. Aku hanya ingin mengambil air di sini. Aku yakin kamu gadis yang baik. Ikutlah denganku. Felicia, kamu jangan sedih. Aku akan menjadi temanmu. Mari ku antar untuk mengambil air dan aku akan memerintahkan prajuritku untuk mengantarmu pulang. Then Felicia returned to her house. But after arriving at the room, the pink flower was not there, and Bruno changed it with a big cabbage. Felicia was very sad and never stopped to cry. While the next day in the fields, Bruno met his friend Eric and Edward. Bruno told that Felicia his annoyance. Hey Bruno, Ya, Eric. how diligent they are. Why are you alone here? How about your sister? Aku sudah bertemu dengan dia, dengan mengganti bunga merah mudanya dengan kol. Oh Bruno, how cruel you are. You should care to your sister actually. Just go with your ID, Bruno. I'm with you. Ha. Felicia mengambil Bil, di kol yang masker ada di pot bunganya dan ia membuangnya ke jendela. Namun Felicia mendengar suara. Please don't throw me away. Felicia, why you look for the source of the voice? It's me, the cabbage voice. You are confused. You think cabbage should not be able to speak? Why you be able to speak, cabbage? How dare you occupy my pink flower pot? Plan me and my friends, Felicia. You're a good person. Your pink flower is in Bruno's room. He hides it. Felicia menuruti perkataan kol itu. Ia menanam kembali di halaman rumahnya. Felicia melihat ayam Bruno yang sedang kelaparan dan ia memberikan makanan dan mengusap kepala ayam Bruno itu. Hei makhluk kecil, kasih Bruno selalu lupa memberimu makan. Hai Felicia, terima kasih kau sudah memberikanku makan. Kau memang gadis yang baik. Hey Felicia, you should know that you are actually a king doctor. Your mother is a queen who already has his doctor. And the king threatened that if he doesn't have a son inherit his kingdom, he will throw his daughter into the sea.
So the queen gave birth to you in fear, and she ran away, taking her little baby away from the kingdom. And the queen felt tired and weary until she arrived in the middle of the village and met a poor farmer. Disitulah kemudian sang ratu berpikir untuk memberikanmu kepada mereka. Dan sang ratu berpesan, panggil bayi kecil ini Felicia dan berikan kendi merah dan pot bunga ini kepadanya. Kami mengetahuinya saat itu, dan saat sang ratu mengetahui hal ini, kami pun dikutuk menjadi ayam. Dan saat waktu prajurit datang mencarimu, dia mengumumkan beberapa kata, dan semuanya berubah menjadi kol yang kau tanam tadi, Felicia. Mendengar hal itu, Felicia sangat kaget. Ternyata ia adalah seorang putri. Terima kasih. Aku akan mencari bunga merah muda aku di kamar Bruno sekarang. Felicia segera mengambil bunga merah muda kesayangannya. Bunga itu terlihat hampir mati. Daun-daunnya sudah mulai layu dan ia segera mengambil air di dalam kendi merah itu. Itu kan bungaku, maafkan aku telah menjagamu. Felicia mengalami banyak keanehan hari ini sampai ia jatuh pingsan tak sadarkan diri. Bruno datang dan menyeretnya ke tanam, lalu mengunci pintu rumah dari dalam. Felicia pingsan dengan memegang bunga di tangannya. Pergi kau, Felicia. Aku tidak mau punya saudari sepertimu. Pada saat itu datanglah seorang ratu, dayang-dayang serta prajuritnya. Mereka pun membawa Felicia ke istana. Dan didengarkan dengan hembusan angin yang sangat lembut. Ia membuka matanya dan seorang ratu telah berdiri di hadapannya. Felicia terbangun dan dia terkejut. Kenapa dirinya berada di istana? Hah? Di mana aku? Anakku sayang, Bruno telah mengusirmu. Haruskah aku membalasnya? Tahukah kamu bahwa kau adalah putriku? Saya sudah diberitahu oleh ayam jantan, Ratu. Tapi bagaimana saya bisa mempercayainya? Rasanya sangat mustahil. Anakku sayang, caramu berbicara meyakinkanku bahwa terlepas dari pendidikanmu yang sederhana, kamu memang seorang putri sejati. Maafkan ibumu yang telah memberikanmu kepada orang lain. In fact, the flower that Felicia owned was a royal inheritance flower, which not just anyone could have this flower. And the queen instructed her to the farmer with the pink flower. Dan sekarang waktunya aku menyelamatkanmu dari kejahatan saudaramu ini, wahai anakku. Ia sama sekali tidak memperlihatkan kebaikanmu padanya. Ibuku, aku sangat merindukanmu. Sambil Akhirnya menangis aku memeluk sang menemukan ratu. kebahagiaan. Felicia memohon kepada sang ibunda untuk memaafkan kesalahan saudaranya tersebut. Ibuku, aku sangat merindukanmu. Akhirnya aku menemukan kebahagiaanku. Suddenly, the king was present. The king was aware of the grace given by God, that every child was given from God, and God accepted Felicia as his daughter. Felicia, my daughter, I apologize, you are not my daughter, because for many years I really hope to have a son to continue my throne. I was afraid that if I didn't have a successor, what will happen to my society later?
I understand, brother. I have a brother named Bruno. He lived with me since childhood, who took care of me and loved me just like my adoptive parent. He used to be very good at me. Wahai prajurit, jemput Bruno saudara angkat Felicia. Aku akan mengangkatnya menjadi anakku. Finally, Bruno realized that Felicia is a very good sister. She still remembered him even though she is now already living a happy life. Finally, the kingdom welcomed them with joy. All the people and residents of the kingdom happy with their arrival. Here, the king held a celebratory party for Princess Felicia, and he invited his friends from various countries. They were from England, Indonesian, and Arabic. They also congratulated the royal family. Welcome to our honorable guests from Indonesia and Japanese. Thank you for already fulfilling our invitation to celebrate the coming of Princess Felicia and Prince Bruno. For the representative of each country, time is yours to deliver short speech to congratulate the king and the queen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raja dan Ratu telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan ungkapan kebahagiaan dalam menyambut Putri Felicia. Saya ucapkan selamat kepada Putri Felicia karena telah kembali ke kerajaan. Dan semoga dengan kembalinya Putri Felicia, kerajaan semakin makmur dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Baginda Raja lan Baginda Ratu, ingkang kawula hormati Tuan Putri Felicia, Bruno lan masyarakat ingkang tansah makmur lan sejahtera. Kula minangka wakil saka Jawa ngaturaken sugeng riyardi dumateng Putri Felicia, mugi-mugi panjenengan tansah bingah saha saged isa mitulungi Sang Prabu kangge karoharjaning rakyatipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ambiyai wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ismi Almira, ana kawakilatul minal Arab, uridu an uhani ila ailatil malika ala audati ibnatil habiba ilal qasri ya amira Felicia. Narju antakunal mamlaka aksaro takodima wa istiharo. Syukron. Wassalamualaikum wabarakatuh. Penampilan dari 3 negara tadi sangat keren ya. Iya, tadi ada penampilan tari, boy band, dan menyanyi. Suara mereka sangat merdu dan gerakan mereka sangat energik. Nah, sekarang waktunya kami menyampaikan pesan moral dari drama musikal Felicia and the Path of Red. Seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka adalah anugerah terindah sekaligus amanah dan titipan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap orang tua.
Kehadiran anak sangat dinanti-nantikan oleh orang tua sebagai penyempurna kebahagiaan dalam keluarga. Every child has its own privilege and uniqueness. The child is most valuable gift from Allah Subhanahu wa Ta'ala must be graduate, care for, and educate. If parents can take care and educate them properly, the child will become a piece of soul and heart as well as such a pride for the parents. Sekian drama musikal persembahan dari wisudawan kelas 6. Thank you very much and see you all. Sekian drama musikal persembahan dari wisudawan kelas 6. Thank you very much and see you all. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Ayah Bunda kepada teman-teman santriwan santriwati kelas 6 SDI Kreatif Mutiara Anak Soleh. Ternyata banyak sekali yang berbakat ya Ustazah, dari mulai bernyanyi, kemudian ada yang menari dan speak English, Japanese, and also Arabic. Sangat bagus ya Ustazah ya. Oke teman-teman, sekali lagi kita beri penghormatan yang sangat mulia kepada ayah, bunda, serta ustadz ustadzah dengan say hi semuanya. Yuk, say hi semuanya. Thank you ustadz ustadzah dan ayah bunda.